bisa dapat visa, atau dia suruh kami sambung lagi atau extend lagi berapa bulan, aku nggak tahu juga. Tengoklah nanti keadaan kayak mana. Jadi ini kami lagi OTW ke imigrasi Pulau Pinang yang ada di seberang Prai. Semoga aja perjalanan kami lancar, semuanya oke gitu, amin. Oke lah, ikutin terus ya, nanti aku akan kasih tahu lagi informasi-informasinya sama kalian. Akhirnya dapat juga parking. Oke, kami udah dapat parking. Terus aku udah bawa semua berkas-berkas, kalau misalnya diperlukan tinggal dibawa aja. Oke, ini siap-siap mau turun. Suami. Bayar parking dulu. Oh ya, bayar parking. Ada mau apa? Mau print appointment? Hah? Terima kasih ya.
Udah siap urusan kita hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ikut. Kita mau OTW pulang. Terus untuk lebih jelasnya, aku akan kasih tahu lagi sedetail-detailnya sama kalian setibanya nanti di rumah gitu. Ini kami lagi on the way mau jalan, mau pulang. Jadi kalau aku jelaskan sambil jalan kayak gini aku kurang fokus. Nanti takutnya gitu kurang ngerti gitu, kurang jelas gitu kan. Jadi aku mau menjelaskannya di rumah aja gitu. Oke lah, ini kami OTW mau pulang dulu ya. Oke semua, ini aku baru sampai di rumah. Terus aku juga akan kasih tahu sama kalian, memperjelas tadi kayak mana proses kami di sana. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar gitu, sesuai dengan apa yang kami harapkan gitu kan. Setelah beberapa bulan ini aku nyambung dan akhirnya aku mendapatkan juga visa ikut suami aku. Oke, kayak mana cara-caranya gitu kan, kayak mana prosesnya sampai aku di tahap dapat visa ikut suami, aku akan kasih tahu sama kalian ya. Oke, yang pertama kalau kalian ikut nonton video aku yang kemarin-kemarin, kalian mesti paham apa yang aku kasih tahu dan yang aku tunjukkan sama kalian ini. Oke, yang pertama kemarin sebelum aku dapat visa ikut suami, jadi aku harus tambah atau aku extend lagi visa kunjungan aku yang udah mati. Visa kunjungan aku kan 90 hari, jadi visa kunjungan aku udah mau habis, sedangkan proses visa ikut suami belum selesai. Jadi aku dan suami extend lagi visa kunjungan aku selama 2 bulan. Jadi kalau kalian extend visa gitu kan, nanti kalian akan dapat kayak gini receipt dari imigrasi. Ini kalian akan dikasih receipt itu untuk tambah extend visa kunjungan kalian lagi 2 bulan. Jadi waktu itu katanya aku harus tunggu selama 2 bulan baru bisa dapat visa ikut suami lah. Tapi itu belum tahu lagi dapat atau enggak, karena kan prosesnya kita nggak tahu ya, pihak imigrasi dia punya proses kayak mana, cara-caranya kita nggak tahu, apa yang orang itu cek dari kita lulus atau enggak, kita pun nggak tahu. Jadi untuk pertama penyambungan yang pertama aku extend visa itu ikut suami, aku extend visa itu 2 bulan kayak gini. Terus selama 2 bulan itu kami menunggu dari pihak imigrasi ngasih tahu kalau misalnya udah lulus gitu kan, aku udah lulus, contohnya udah dapat visa ikut suami gitu kan, nanti dia akan kirim melalui email lah gitu, atau dia bisa nelpon kita atau nelpon suami. Biasanya orang itu akan kirim email ke email suami kita ya, bukan di email kita. Jadi waktu itu kami tunggu-tunggu, belum ada juga gitu kan, belum ada email masuk, udah mau hampir 2 bulan gitu. Berapa hari lagi lah visa kunjungan aku udah mau habis kan. Jadi aku dan suami kami datang aja ke pihak imigrasi, tanya kayak mana proses visa ikut suami aku, udah lulus atau enggak gitu. Jadi kemarin itu kalau kalian juga ngikutin video aku juga ngasih tahu kan, ada juga video perjalanan aku tanya ke imigrasi lulus atau enggak gitu. Jadi dari pihak imigrasi ngecek, rupanya belum siap lagi prosesnya gitu. Jadi aku dan suami disuruh untuk
nyambung lagi, extend lagi visa kunjungan aku 1 bulan. Oke, yang pertama 2 bulan, dan ini untuk kali kedua itu 1 bulan extend visa. Sama lah ya, kayak mau extend visa yang pertama dan kedua ini cara-caranya pun juga sama. Dia minta fotokopi paspor kita, fotokopi IC suami gitu. Terus kita harus ngisi borang permohonan gitu, borang permohonan lanjutan pas lawatan. Jadi kita harus isi borang kayak gini. Nah, jadi kalau kita mau memohon lanjutan melanjutkan visa atau extend gitu kan, jadi pihak imigrasi akan nyuruh kita ngisi borang inilah. Jadi setiap kalian mau extend aja, kalian pasti akan disuruh kalian akan disuruh isi permohonan ini gitu, disertai dengan yang lain lah, kayak fotokopi IC suami, fotokopi paspor kita, dan bla 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 bla. Terus kalau semuanya udah siap, nanti dia akan kasih lagi resit yang kayak gini, sama ya, ini sama kayak resit aku yang pertama tadi. Jadi aku nyambung extend 2 kali, jadi aku akan dapat resitnya 2 kali kayak gini. Jadi untuk harganya aku juga udah kasih tahu, harga setiap penyambungan itu mau sebulan atau 2 bulan itu sama ya, 100 ringgit aja. Oke, waktu itu udah penyambungan yang kedua, aku nyambung itu untuk yang sebulan lagi. Jadi pihak imigrasi suruh tunggu lagi ya kan, suruh kami tunggu untuk sampai tanggal 21 gitu. Dia bilang kalau sebelum tanggal 21 belum ada email atau telepon dari pihak imigrasi, tanggal 21 harus datang ke imigrasi, katanya kayak gitu. Untuk kita tanya lah kayak mana kelanjutan ini, aku extend lagi atau kayak mana gitu. Jadi tadi kami pergi ke sana, tanya kayak mana, rupanya udah siap, alhamdulillah. Ternyata proses kami udah selesai gitu. Jadi alhamdulillah aku udah dapat visa ikut suami. Oke, sebelum kita dapat visa ikut suami, kita harus bayar security bond dulu. Kalian tahu kalau misalnya kalian udah pernah isi formulir atau borang visa ikut suami, pasti kalian tahu security bond, karena di situ ada juga security bondnya ya. Contohnya kayak gini. Ini dia security bond. Dia harus distempel, dicop. Terus ini kalau kita materai ya, harus ada materainya juga 10 ringgit. Terus ini dicop di lembaga hasil. Nah, kayak gini. Terus kita harus bayar 500 ringgit. Itu security bond. Untuk apa security bond itu? Untuk apa 500 ringgit? Itu untuk jaminan kita selama kita di Malaysia gitu ya. Jadi itu jaminan kita untuk di Malaysia. Kalau misalnya kalian udah bayar security bond yang 500 ringgit tadi, nanti kalian akan dapat receipt dari pihak imigrasi kayak gini. Oke, nanti ini receipt yang asli ini kalian print menjadi kertas kayak gini. Jangan sampai hilang ya dokumen ini penting. Pentingnya kenapa? Nanti kalau misalnya aku contoh ya, udah berapa tahun lah gitu, kita nggak tahu berapa tahun kemudian dapat IC merah ya gitu. Tapi aku nggak tahu berapa tahun baru boleh dapat IC merah gitu. Jadi contohnya kalau nanti aku ngurus untuk mendapatkan IC merah, jadi diperlukan
resit asli ini gitu. Jadi nggak boleh hilang, ini penting, perlu gitu. Terus nanti kalau kalian udah buat IC merah, yang 500 ringgit ini pihak imigrasi akan pulangkan kalian gitu, karena kan ini uang jaminan kalian selama kalian di Malaysia dan ikut visa suami. Jadi kalau kalian udah dapat IC merah, jadi dia akan pulangkan balik 500 ringgit kalian ini. Jadi kalian harus ingat, resit asli ini nggak boleh hilang, harus disimpan. Buat juga kayak gini, kertas kayak gini, kalian print, kalian simpan di berkas-berkas kalian. Jadi nanti kalau kalian buat IC berapa tahun lagi, itu ada pertinggalan lagi sama kalian kok. Jadi kalau handphone kalian hilang atau apa, kalian masih ada yang kalian simpan di tangan kalian lah gitu. Oke, setelah kalian bayar yang 500 ringgit tadi untuk security bond kalian atau untuk jaminan kalian akan disuruh tunggu lagi sampai dipanggil. Oke, nanti kalian akan dipanggil di counter. Sampai di counter kalian harus bayar lagi ya, lain dari yang 500 tadi. Kalian bayar 620 ringgit gitu. Kalau kalian tanya untuk apa aja, kenapa harus bayar 620 ringgit? Untuk apa bayar 620 ringgit? Nah, nanti dia akan kasih resit sama kalian kayak gini. Di situ dia akan tulis semua rincian bayar apa aja, berapa aja. Di situ dia akan kasih tahu kalian. Oke. Jadi kalau kalian udah dapat visa ikut suami, kalian itu udah bisa keluar masuk Malaysia gitu. Tapi kalau kalian masih visa kunjungan, kalian boleh pulang ke Indonesia, tapi itu dikira hangus gitu. Maksudnya kayak gini, jadi kalau misalnya kita masih pakai visa kunjungan sebelum kita dapat visa ikut suami, contoh ada emergency gitu kan, kalian pulang gitu ke Indonesia boleh, tapi itu visa dikira hangus. Jadi kalian harus mengulang lagi proses seperti awal kalian mau masuk ke Malaysia, kayak gitu. Kayak contoh kayak aku kemarin mau buat visa kunjungan 90 hari, sama prosesnya. Jadi aku harus buat lagi dari awal kayak gitu, masuk lagi ke Malaysia. Nah gitu. Jadi lebih baik menurut aku, selagi kalian memakai visa kunjungan di Malaysia, kalau bisa jangan pulanglah ke Indonesia. Kalian harus bertahan gitu di sini gitu sampai kalian mendapatkan visa ikut suami gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, harus pulang juga, ya pulang, tapi itu dikira hangus dan kalian harus mengulang lagi dari awal. Oke, setelah kalian bayar yang 500 ringgit tadi untuk security bond kalian atau untuk jaminan kalian akan disuruh tunggu lagi sampai dipanggil. Oke, nanti kalian akan dipanggil di counter. Sampai di counter kalian harus bayar lagi ya, lain dari yang 500 tadi. Kalian bayar 620 ringgit gitu. Kalau kalian tanya untuk apa aja, kenapa harus bayar 620 ringgit? Untuk apa bayar 620 ringgit? Nah, nanti dia akan kasih resit sama kalian kayak gini. Di situ dia akan tulis semua rincian bayar apa aja, berapa aja. Di situ dia akan kasih tahu kalian. Oke. Jadi kalau kalian udah dapat visa ikut suami, kalian itu udah bisa keluar masuk Malaysia gitu. Tapi kalau kalian masih visa kunjungan, kalian boleh pulang ke Indonesia, tapi itu dikira hangus gitu. Maksudnya kayak gini, jadi kalau misalnya kita masih pakai visa kunjungan sebelum kita dapat visa ikut suami, contoh ada emergency gitu kan, kalian pulang gitu
ke Indonesia boleh, tapi itu visa dikira hangus. Jadi kalian harus mengulang lagi proses seperti awal kalian mau masuk ke Malaysia, kayak gitu. Kayak contoh kayak aku kemarin mau buat visa kunjungan 90 hari, sama prosesnya. Jadi aku harus buat lagi dari awal kayak gitu, masuk lagi ke Malaysia. Nah gitu. Jadi lebih baik menurut aku, selagi kalian memakai visa kunjungan di Malaysia, kalau bisa jangan pulanglah ke Indonesia. Kalian harus bertahan gitu di sini gitu sampai kalian mendapatkan visa ikut suami gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa, harus pulang juga, ya pulang, tapi itu dikira hangus dan kalian harus mengulang lagi dari awal. Oke, di sini aku akan tunjuk juga sama kalian. Waktu pertama kali aku extend visa ya, pertama aku extend visa untuk yang aku dapat 2 bulan ya. Dia akan kasih kita visa kayak gini. Dia akan kasih kita visa, dia akan tempel. Ini aku extend yang pertama ya, dia akan tempel kayak gini visa kita. Terus yang kedua, penyambungan yang kedua itu aku dapat 1 bulan ya. Aku nggak pakai visa kayak gitu lagi, cuman orang itu akan buat di paspor aku, tempel kayak gini lah. Dia akan buat kayak gini di paspor aku. Kayak gini. Oke, itu untuk penyambungan yang 1 bulan. Terus untuk visa yang sekarang, visa ikut suami, orang itu buat seperti ini. Ini bawah dan ini atasnya. Dia ada 2 ya. Ini yang bawah dan atas ini. Kita akan dapat 2 kayak ini. Jadi kalau kalian dapat resit kayak gini gitu kan, resit apapun selama kalian membuat proses-proses pernikahan ini, itu resitnya jangan kalian buang, harus kalian simpan ya gitu, karena itu suatu hari nanti akan diperlukan gitu. Jadi biar kalian nanti nggak susah cari-cari, jadi aku kasih tahu untuk kalian simpan semua resit yang pernah kalian terima dari instansi-instansi yang berhubungan dengan pernikahan kalian gitu. Kalau kalian tanya berapa pengeluaran yang udah habis dikeluarkan selama proses pernikahan dari Indonesia sampailah ke Malaysia dan sampai dapat visa ikut suami ini kami habis 15.000 ringgit. Kalau di Indonesia kan tuh 45 juta rupiah. Tapi ini proses pernikahan kami waktu COVID ya, waktu COVID. Nggak tahu kalau sekarang itu mungkin lebih murah lah ya. Soalnya kemarin kan suami aku masuk pakai visa ya, visa bisnis gitu. Jadi visa bisnis itu mahal. Nah, jadi kalau kalian nggak mau pakai visa datang ke Indonesia boleh, tapi cuma 29 hari. Jadi kalau urusan kalian di Indonesia belum selesai, kalian balik lagi ke Malaysia terus datang lagi ke Indonesia, mungkin pengeluarannya lebih murah ya daripada pakai visa. Aku juga nggak tahu. Ini pengeluaran kami di waktu COVID yang sangat-sangat ketat dan banyak yang harus disiapkan dengan suami aku lah gitu. Jadi proses pernikahan 2 negara ini tuh nggak gampang, banyak juga yang harus dikorbankan.
Ya aku harap kalian banyak-banyak bersabar, berdoa, semoga semua urusan-urusan kita itu berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nggak gampang ya, nggak sebentar proses pernikahan dua negara ini. Semoga kalian bersabar untuk menghadapinya gitu. Oke, kalau kalian suka dengan video aku bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton video aku sampai habis, dari step pertama sampai step yang terakhir ini. Oke, terima kasih ya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.